Kebayang nggak sih, ada sebuah kerajaan kecil di pulau yang terpencil, tapi berhasil melakukan sesuatu yang mustahil, yaitu mengalahkan dan mengusir sebuah imperium Eropa yang adidaya. Nah, ini bukan cerita fiksi loh. Ini adalah kisah nyata tentang gimana Sultan Ba'abullah dari Ternate mengubah jalannya sejarah. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Kok bisa sebuah kesultanan kecil jadi kekuatan pertama di Asia yang sukses mengusir penjajah Eropa? Jawabannya ada di sebuah harta karun yang nilainya waktu itu bahkan melebihi emas. Yap, semua ini berawal dari harta karun. Tapi bukan emas atau perak ya, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga pada zaman itu. Rempah-rempah. Sesuatu yang bikin mata seluruh dunia tertuju ke kepulauan kecil di Maluku. Dan inilah dia harta karunnya, cengkeh dan pala, dua rempah super mahal yang pada saat itu cuma bisa tumbuh di Kepulauan Maluku. Jadi bisa bayangin kan, siapapun yang menguasai sumbernya, ya pada dasarnya dia memegang kendali atas salah satu jalur perdagangan paling profitable di seluruh dunia. Nah, di pusat dari semua ini, berdirilah Kesultanan Ternate. Merekalah yang memegang kunci monopoli komoditas paling dicari di planet ini. Sebuah posisi yang tentu saja menarik perhatian besar. Sekaligus malapetaka. Dan benar saja, malapetaka itu pun datang. Kita masuk ke bagian pertama, aliansi yang penuh tipu daya, dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis. Awalnya sih hubungan ini kelihatannya baik-baik aja. Portugis datang sebagai pedagang, Ternate menyambut dengan tangan terbuka. Tapi niat asli Portugis nggak butuh waktu lama untuk kelihatan. Mereka mulai bangun benteng, terus mau monopoli perdagangan, dan yang paling parah, ikut campur urusan politik kesultanan. Aliansi ini, ya, dengan cepat berubah jadi penjajahan terselubung. Puncak arogansi Portugis itu terjadi waktu mereka berani mentargetkan pemimpin Ternate sendiri, Sultan Khoirun. Sultan Khoirun ini dikenal sebagai pemimpin yang berani, yang menolak untuk tunduk begitu saja. Dan karena sikapnya itulah, beliau jadi sasaran pengkhianatan yang paling keji. Coba deh bayangin situasinya. Sultan Khoirun diundang baik-baik ke benteng Portugis, katanya untuk berunding damai. Tapi ternyata itu cuma jebakan. Di dalam benteng itu juga beliau dibunuh secara licik. Darah seorang sultan tumpah di tanah penjajahnya sendiri. Nah, peristiwa inilah yang jadi pemicu, yang menyulut api perang besar. Tapi, justru dari tragedi inilah lahir seorang pahlawan sejati. Kita masuk ke bagian kedua, sumpah seorang anak, yaitu kebangkitan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah, putra dari almarhum Sultan Khairun, naik takhta bukan dalam suasana pesta, tapi dalam duka dan amarah yang mendalam. Kematian sang ayah justru menempa dirinya menjadi seorang pemimpin dengan satu tujuan yang sangat jelas, membebaskan negerinya dari cengkraman penjajah. Dan di hadapan seluruh rakyatnya, sumpahnya menggema. Portugis harus pergi dari tanah Maluku. Ini bukan cuma teriakan perang biasa loh, ini adalah sebuah janji suci, sebuah sumpah yang berhasil menyatukan seluruh kepulauan untuk bangkit melawan satu musuh bersama. Sumpah itu kemudian diwujudkan lewat sebuah strategi yang luar biasa brilian. Kita lanjut ke bagian ketiga, pengepungan 5 tahun, sebuah perang urat syaraf yang sesungguhnya. Strateginya ini benar-benar jenius. Sultan Ba'abullah sadar betul, kalau adu jotos langsung serangan frontal mungkin bakal sulit menang. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau menyatukan seluruh kekuatan di Maluku dan melakukan pengepungan total. Benteng Portugis dikepung dari darat, sementara di laut blokade total memutus semua pasokan makanan dan bala bantuan. Ini bukan lagi soal adu senjata, tapi adu kesabaran. Dan 5 tahun kemudian, kesabaran itu akhirnya membuahkan hasil. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Bagian keempat, kemenangan yang bersejarah. Coba deh lihat perubahan drastis ini. Di tahun 1570, Portugis masih jadi penguasa yang dominan. Tapi 5 tahun kemudian, di 1575, setelah dibuat kelaparan dan terisolasi total, mereka akhirnya menyerah dan diusir. Benar-benar sebuah pembalikan nasib yang luar biasa kan? Dan poin yang paling krusial adalah ini, kemenangan Ternate itu bukan sekedar kemenangan lokal biasa. Ini adalah kemenangan pertama kalinya dalam sejarah, di mana sebuah kekuatan di Asia berhasil mengalahkan dan mengusir imperium kolonial Eropa. Ini jadi bukti nyata bahwa dominasi Eropa itu bukanlah takdir yang tidak bisa dilawan. Kemenangan besar ini langsung membawa Ternate ke puncak kejayaannya. Kita masuk babak terakhir, sang penguasa 72 pulau. Yap, setelah berhasil mengusir Portugis, kekuasaan dan pengaruh Ternate langsung meluas secara masif.
Sultan Ba'abullah berhasil menyatukan begitu banyak wilayah sampai-sampai beliau mendapatkan julukan yang legendaris, penguasa 72 pulau. Dan jangan salah, kekuasaannya ini nggak cuma di Maluku aja. Wilayah pengaruhnya membentang luas, dari Sulawesi sampai ke Mindanao di Filipina Selatan, bahkan sampai ke tanah Papua. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, Ternate berubah total, dari yang tadinya kerajaan terancam menjadi sebuah imperium maritim yang disegani di seluruh Asia Tenggara. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pesan yang sangat kuat. Kisah Sultan Ba'abullah ini seolah-olah mengubah cara kita memandang sejarah. Nusantara itu dijajah bukan karena kita lemah, tapi seringnya karena kita diadu domba dan dikhianati. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa dengan persatuan dan kepemimpinan yang cerdas, perlawanan itu selalu mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang, pelajaran apa dari kisah heroik Ternate ini